warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan nama saya Andre Brento, nomor NIM 20087089. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida dalam darah. Cara kerja sistem pernapasan pada manusia: ketika Anda menarik nafas atau disebut dengan inflasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk, Anda akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bisa bernafas sebanyak 12-20 kali per menit dan berlangsung secara berkesinambungan. 1. Rongga hidung. Rongga hidung merupakan rongga tempat masuknya udara untuk kita bernapas. Pada rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi menyaring udara yang masuk ke rongga hidung. Tidak hanya itu, di rongga hidung juga terdapat ujung-ujung saraf berbau. Sistem pernapasan bagian atas. Beberapa organ dan sistem pernapasan bagian atas antara lain adalah rongga hidung. Rongga ini memiliki selaput lendir dan rambu-rambu halus yang berfungsi untuk menjebak partikel debu atau kotoran pada udara yang masuk ke hidung. Sinus adalah rongga berisi udara di dalam tulang kepala. Organ ini membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang ada. Organ ini memiliki peran dalam mengumpulkan udara yang masuk dari hidung atau mulut untuk diteruskan ke trakea. Laring adalah ruangan kecil sebelum trakea yang berisi pita suara. Sistem pernapasan bagian bawah. Satu organisasi ini merupakan jalan napas utama menuju paru-paru yang terletak di tenggorokan, tepatnya di bawah laring. 2. Bronkus kiri dan kanan adalah cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru. Bronkus ini memiliki banyak cabang kecil di bawahnya. Cabang terkecil bernama bronkiolus. 3. Paru-paru. Paru-paru terdiri dari jutaan alveolus yang menerima udara dari bronkiolus dan bertugas sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Diafragma adalah otot pernapasan utama. Organ ini dapat berkontraksi dan rileks secara bergantian, sehingga membuat udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Cara kerja sistem pernapasan. 1. Ketika Anda menarik napas atau disebut dengan inspirasi dan inflasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk Anda akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. 2. Udara masuk lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. 3. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. 4. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. 5. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru-paru. Sistem pencernaan manusia berperan penting dalam pencernaan makanan dan minuman menjadi energi serta berbagai jenis nutrisi yang diperlukan tubuh. Tak hanya itu, sistem organ ini juga berfungsi untuk mengeluarkan zat beracun dan
sisa makanan melalui fase atau tinja. Organ-organ dalam sistem pencernaan manusia. 1. Mulut. Proses mencerna manusia dimulai dari waktu makanan digigit, kunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan pecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun juga berperan dalam mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit oleh gigi dan mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. 2. Kerongkongan. Makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang panjang sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot-otot khusus menyerupai kutub yang disebut lower esophageal sphincter. Kutub ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak kembali naik ke kerongkongan atau mulut. 3. Lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Selain memecahkan makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman di dalam lambung. Makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. 4. Pankreas. Tak hanya berfungsi untuk menghasilkan insulin, pankreas juga bertugas menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, protease, dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut campur dengan enzim pencernaan dari lambung. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Protease untuk mencerna protein menjadi asam amino, sedangkan amilase untuk memecahkan karbohidrat menjadi glukosa. 5. Kandung empedu. Hati atau liver akan menghasilkan cairan empedu, kemudian menyimpannya di dalam kandung empedu. Cairan empedu terdiri dari kolesterol, garam empedu, bilirubin, air, serta mineral seperti kalium dan natrium. Cairan ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. 6. Usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau humus di dalam lambung akan didorong ke usus halus. Gerakan yang disebut peristaltik usus ini terjadi karena kontraksi dan relaksi jaringan otot di dinding usus halus. 7. Usus besar. Setelah diolah menjadi bagian nutrisi yang terserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu hentian terakhir pada saluran pencernaan. Jika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, Anda akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umurnya memerlukan waktu kurang lebih 30-40 jam. Proses pencernaan makanan. Pada dasarnya proses pencernaan makanan dibagi dalam 2 bagian. 1. Pencernaan mekanikal. Proses ini terjadi pada mulut dan perut Anda. Gigi Anda mengunyah dan memecahkan makanan menjadi bagian kecil yang dapat Anda telan tanpa tersedak. Dalam perut Anda, proses ini berlanjut dan terus memecah makanan menjadi partikel yang lebih kecil lagi. 2. Pencernaan kimiawi terjadi pada setiap poin proses pencernaan dalam tubuh di mana enzim dan zat lain seperti hidroklorik
cheat and build. Melelehkan makanan kemudian melepaskan nutrisi yang terkandung agar terserap tubuh. Cara kerja pencernaan manusia. Pencernaan dimulai ketika mengunyah makanan oleh gigi. Makanan dihancurkan menjadi potongan kecil dan pada saat bersamaan bercampur dengan air liur yang dikeluarkan kelenjar lidah. Oleh kontraksi otot, makanan kemudian didorong masuk kerongkongan menuju lambung dan terus ke usus halus. Pada saat makanan tiba di bagian akhir usus halus, molekul-molekul nutrisi yang besar sudah dihancurkan menjadi molekul yang kecil dan dapat diserap oleh darah melalui dinding usus. Darah mengangkut nutrisi ke organ hati kemudian ke sel-sel tubuh makanan. Nutrisi yang tidak terserap masuk ke dalam usus besar, di mana sebagian besar air diserap kembali ke tubuh sebelum sisanya terbuang melalui anus sebagai fase atau tinja. Bidang tubuh adalah pembagian tubuh secara anatomi. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan lokasi, struktur, atau arah gerakan dalam anatomi tubuh manusia. Bidang tubuh dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sagittal, membedakan bidang tubuh menjadi kiri dan kanan. 2. Frontal, membedakan bidang tubuh menjadi depan dan belakang. 3. Transversal, membedakan bidang tubuh menjadi atas dan bawah. Gerakan sendi pada bidang sagittal. A. Fleksi merupakan gerakan meneku sendi atau memperkecil sudut atau dua tulang, contohnya dengan meneku tangan kita. Ekstensi merupakan kembali kebaikan dari B. Ekstensi merupakan kebalikan dari fleksi, yaitu memperbesar sudut antara dua tulang, contohnya dengan meluruskan tangan kita. Dorfleksi, contohnya menggerakkan telapak kaki ke arah depan atau atas. 4. Planfleksi, contohnya kebalikan dari dorsifleksi, yaitu menggerakkan telapak kaki ke bawah atau belakang. 2. Gerakan sendi pada bidang frontal. A. Adduksi, menggerakkan anggota gerak mendekati bagian tengah tubuh. B. Abduksi, menggerakkan anggota gerak menjauhi bagian tengah tubuh. C. Velasi, menggerakkan tulang belikat ke atas. D. Depresi, menggerakkan tulang belikat ke bawah. E. Versi, menggerakkan sendi kaki ke arah dalam. G. Protraksi, menggerakkan tulang belikat ke depan menjauhi tubuh. H. Retraksi, menggerakkan tulang belikat ke belakang mendekati tubuh. 3. Gerakan sendi pada bidang transfer. A. Rotasi, menggerakkan sendi dengan cara memutar pada sumbu vertikal tulang. Gerakan rotasi dapat bergerak ke dalam maupun keluar. B. Pronasi, memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap posterior. Tangan diluruskan. Apabila aksi diteku 90 derajat, maka gerakan pronasi akan membuat telapak tangan menghadap ke bawah. C. Supinasi, memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap anterior. Ketika tangan diluruskan apabila siku diteku 90 derajat, maka gerakan supinasi akan membuat telapak tangan menghadap ke atas. 4. Gerakan sendi pada bidang tubuh hubungan.
A. Sirkuduksi, gabungan fleksi, abduksi, tensi, dan aduksi yang menciptakan gerakan melingkar. B. Posisi, gerakan melingkar pada ibu jari. Kesimpulannya, secara anatomi tubuh dibagi menjadi 3 bagian: sagital, frontal, dan traverse. Gerakan yang dapat dilakukan oleh sendi sinovial dapat dikelompokkan berdasarkan bidang tubuhnya, yaitu 1. Sagital, fleksi ekstensi, dorsifleksi, dan plantar fleksi. 2. Frontal, abduksi, aduksi, elevasi, depresi, versi, proteksi, dan retraksi. 3. Transversal, rotasi, pronasi, supinasi, dan sirkuduksi. 4. Multiplanar, sikumduksi, dan oposisi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.